Cerita ini dibuat untuk tujuan edukasi psikologi dan pembelajaran hidup. Segala tindakan dalam cerita ini tidak untuk ditiru. Orang bilang pengkhianatan dimulai dari benci. Tapi bagiku, itu dimulai dari rasa hambar. Aku Kinan, ibu 2 anak, pekerja bank yang selalu tampil rapi, dan istri dari pria yang lebih mencintai tugas negaranya daripada tubuhku. Malam ini, aku berdiri di depan cermin, melihat wanita yang tidak kukenali lagi. Wanita yang siang tadi tersenyum sopan di depan nasabah, namun malam ini membiarkan 2 pria berbeda menjelajahi setiap inci rahasianya. Apakah aku gila? Ataukah aku baru saja terbangun dari mati suri yang panjang? "12 tahun pernikahan kami seperti garis lurus yang membosankan. Sampai suatu hari, garis itu patah. Aku menemukan pesan singkat di ponsel Mas Hari. Kata-kata mesra untuk wanita lain. Dunia perbankan yang kugeluti mengajarkanku untuk selalu teliti. Tapi aku tak pernah siap meneliti kehancuran hatiku sendiri. Aku bertahan demi anak, demi keluarga besar. Kami pindah kota, mencoba mulai baru. Mas Hari tugas di luar kota, aku di kota yang baru. Kami hidup bersama, tapi jiwaku tertinggal di masa lalu yang penuh luka. Setiap pagi, selama 2 bulan, ada bunga dan makanan kecil di mejaku. Kau sangat memukau, tulis pesan itu. Sebagai wanita yang dibuang suaminya secara mental, pesan itu adalah oksigen. Aku penasaran. Kupasang kamera mikro. Dan pelakunya adalah Anton, security kantorku. Pria yang setiap pagi membukakan pintu untukku dengan tatapan yang ternyata lapar. Aku menemuinya di kafe. Aku menunjukkan rekaman itu, berharap dia gemetar ketakutan. Tapi Anton justru menatapku dalam. "Ibu Kinan," bisiknya. Suaranya berat dan berbahaya. "Anda kesepian dan Anda tidak terpuaskan." Kata-kata itu menghantam ulu hatiku, lebih keras dari tamparan Mas Hari. Dia menantangku. Sebuah alamat hotel, kunci kamar di dalam amplop. Dia tidak memintaku. Dia mengundang hasratku untuk memberontak. Pukul 19.30, logikaku berteriak, "Pulanglah." Tapi gelora di dadaku berteriak, "Hiduplah." Aku masuk ke kamar 24. Lampu temaram. Anton berdiri di sana, menanggalkan seragamnya yang kaku, menyisakan aura kejantanan yang liar.
Malam itu, aku melupakan statusku sebagai istri perwira. Aku membiarkan diriku dihabisi. Bisikannya di telingaku, "Aku lebih hebat kan?" Menghancurkan sisa-sisa kesetiaanku. Aku melayang di atas pengkhianatan yang terasa begitu nikmat. Hubungan itu menjadi candu. Di kantor, di hotel, bahkan di rumahku saat anak-anak pergi ke rumah nenek. Anton menjadi pemilik tubuhku. Tapi setan tidak pernah puas. Rekan kerjaku, sebut saja Rio, mulai mencium gelagat ini. Bukannya melapor, dia justru memeras hasratku. "Kinan, daripada sama security, mending sama aku. Kita ke puncak besok." Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bina. Tapi ada kekuatan gelap yang mendorongku untuk berkata iya. Dalam 1 minggu, aku melayani 2 pria berbeda di belakang suamiku yang sedang bertugas. Rasa bersalah itu ada, tapi setiap kali adrenalin itu naik, rasa bersalah itu tenggelam. Aku seperti pecandu yang sedang menunggu dosis kehancuran berikutnya. Kini, aku berdiri di persimpangan jalan yang berdarah. Anton mulai cemburu buta setiap kali Mas Hari menelpon. Rio mulai menuntut lebih, dan aku terjebak dalam labirin hasrat yang kubangun sendiri. Saat aku memeluk anak-anakku, aku merasa seperti monster bertopeng malaikat. Aku benci diriku sendiri, tapi aku tidak bisa berhenti. Hasrat ini seperti api. Jika aku tetap di sini, aku terbakar. Jika aku pergi, aku kedinginan. Aku menceritakan ini pada kalian bukan untuk dibenarkan. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa luka perselingkuhan yang tidak sembuh bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang paling ia benci. Sampai detik ini, aku masih menjalani hidup ganda ini, menunggu waktu di mana semua ini akan meledak dan menghancurkan segalanya. Apakah ini pembalasan untuk Mas Hari? Ataukah ini cara semesta menghukumku karena tidak berani melepaskan? Aku Kinan, seorang wanita yang sedang menanti takdirnya di antara dosa dan kepuasan. Hasrat yang tak terkendali adalah penjara dengan pintu yang terbuka. Apakah Kinan akan menemukan jalan keluar atau justru terkubur dalam dosa yang ia nikmati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya admin narasi nonton, tetaplah waspada pada hati Anda sendiri.